Next, kuli otak profesor, sekarang profesor otak kuli. Oh, jadi kalau seorang kuli ataupun apa sih, kuli itu pekerja keras ya artinya ya, bukan hanya bangunan loh. Orang bekerja keras di bidang pernah naik tower ataupun di bidang las, pebesian, bengkel, itu kan sebutan kuli semua ya. Jadi artinya mereka itu bekerja dengan tenaga gitu. Nah, dia itu otaknya profesor karena artinya kuli itu orang lapangan, dia mengetahui situasi di lapangan, apa yang dibutuhkan, apa yang cocok, apa yang pas, dan juga apa yang bermanfaat. Makanya dalam suatu ilmu prakteknya itu selalu ada cara, selalu ada guna gitu. Ketimbang profesor tapi otaknya kuli gitu. Artinya apa? Artinya profesor itu otaknya kuli, dia itu kerjanya hanya mikir, tetapi otaknya kuli. Otaknya kuli itu minta-minta loh bahasanya, kalau di sensitifnya lebih uh, lebih minimalis lagi gitu ya. Karena kuli itu kan identik dengan bahasa sederhana, miskin, ataupun uang-uang receh. Jadi seorang profesor itu artinya itu banyak nganggurnya doang, cuma lobby dapat duit dikasih, lobby dapat duit dikasih gitu. Jadi yang manfaatan itu ya terserah kalian pikir sendiri, mau jadi kuli otak profesor ataupun profesor otak kuli gitu. Yang terpenting bagi gue sih bermanfaat aja ya untuk kalian gitu ya. Soalnya kalau tidak bermanfaat kan merugikan orang lain, kan nggak boleh juga. Next, kopi warkop 300.000, ya mahal apanya lagi. Ini gimana nggak mahal ya, yang layaninya loh, pelayannya loh, itu loh pelayannya udah demplo, cantik, putih, kan itu kan kesukaan lelaki banget. Gua nggak munafik ya, gue juga suka orang kayak gitu. Cuma kan masalahnya kan bukan kopi-kopi amat sih. Nih sekarang gini aja ya, orang punya strategi bisnis ya, yang kelasnya kopi Starbucks ataupun kopi-kopi yang bentuk kafe-kafe itu kan, dia kan harganya kan lumayan tinggi, walaupun pelandaiannya juga biasa saja, tapi kan yang dihitung kan adalah tempatnya ya, karena tempatnya juga elit, kemudian situasinya juga santai atau menyenangkan gitu, ataupun kita bisa refresh gitu, maka harga dari kopi itu mahal gitu. Karena mereka kan punya budget kontrak di tanahnya, kan bayar juga. Nah, ini kan satu lagi, ini kan di kampung ataupun di warkop-warkop biasa gitu. Tapi kenapa kok bisa mahal 300.000? Itu yang dilihat itu bukan situasinya, bukan bangunannya, tapi yang dilihat itu aww-nya. Ceweknya itu demplu-demplu, itu sebagai daya minat untuk orang bisa mampir ke tempat situ. Nah, sekarang ide-ide seperti itu ya kalian bikin sendiri aja. Walaupun di tempat biasa ataupun di gubuk-gubuk sekalian, bikin aja kopi janda, kan pasti rame tuh. Yang penting ya halnya arahnya ke hal positif aja ya, tidak ada seperti tempat kopi dibikin remang-remang seperti itu kan dilarang. Kalau misalkan buat daya tarik aja kan memang itu boleh-boleh saja dalam aturan pemerintah juga gitu. Yang penting positifnya aja kita ngambil dari usaha perkopian ataupun daya tariknya seperti apa gitu. Next, masih kencing sembarangan, ayo itu telurmu dipotong. Mungkin suatu ide kreatif juga ini di tempat-tempat umum ataupun di tempat-tempat yang fasilitas buat masyarakat ya,
supaya ketika ngeriung ataupun berkumpul itu tidak bau pesing. Makanya ditancapkan gambar-gambar seperti itu gitu. Ya itu kan buat nakut-nakutin aja supaya orang itu mikir gitu ya, bahwasanya nggak boleh kencing sembarangan. Nanti terserah yang tulisannya atau memenya seperti apa gitu, supaya orang itu tidak dibiasakan untuk kencing sembarangan. Jadi kencingnya sesuai dengan yang normal-normal aja, ke WC atau ke, kalau nggak ada WC ya ke kali. Yang penting jangan di tempat umum aja gitu, karena tempat umum kan buat perkumpulan supaya nggak bau, supaya nggak bau pesing atau mengganggu keadaan yang kita sedang ngumpul aja gitu ya. Yaudah, salam cerdas dari saya, terima kasih.